Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Timur Alusna Ramadhani dari kelas 11 IPS 1. Saya akan menerangkan materi tentang pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa serta pengaruhnya di Indonesia. Materi ini dibagi dua, yaitu pertama, pemikiran dan peristiwa penting di Eropa, dan yang kedua, pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Abad ke-15 merupakan abad baru bagi kehidupan masyarakat Eropa. Pada zaman tersebut, masyarakat Eropa terbebas dari zaman kegelapan. Masyarakat Eropa mulai mengembangkan berbagai penyelidikan hingga melahirkan berbagai pemikiran seperti Renaissance, Merkantilisme, Reformasi Gereja, Aufklärung, dan Revolusi Industri. Yang pertama yaitu Renaissance, faktor pendorong perubahan aktivitas gereja, kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi kuno pada masa Renaissance. Filsafat Yunani dan Romawi kuno mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Pengaruh Renaissance. Penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Muncul seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Durer, Bruegel, Botticelli, Nicolaus Copernicus, dan Galileo Galilei. Kedua adalah merkantilisme. Pengertian merkantilisme berasal dari kata merehan yang berarti pedagang. Suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki oleh negara tersebut. Tujuan merkantilisme adalah untuk mengumpulkan emas dan perak logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan kas negara. Logam mulia dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan suatu negara. Ciri-ciri dari merkantilisme adalah negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Reformasi gereja. Tokoh pelopor Martin Luther 1483 sampai 1546, Ulrich Zwingli 1484 sampai 1531, John Calvin 1509 sampai 1547. Faktor penyebab reformasi gereja yaitu penyimpanan yang dilakukan oleh gereja Katolik seperti penjualan surat Alfat, surat pengampunan dosa, perkembangan humanisme yang menyebabkan banyak orang dapat membaca kitab. Paus mempunyai kekuasaan besar, yaitu sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Kejadian ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan raja-raja sehingga berujung pada perselisihan. Pada periode Aufklärung, beberapa tokoh menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Gerakan tersebut perlu dilakukan karena gereja menganggap bahwa kreativitas manusia berlawanan dengan dogma gereja. Tokoh pertama pendukung Aufklärung adalah Immanuel Kant. Revolusi industri merupakan sebuah fenomena yang mengubah kegiatan industri. Revolusi industri ditandai berubahnya sistem manual dengan tangan atau tenaga manusia menjadi sistem mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Revolusi industri kemudian berkembang di negara-negara Eropa yang ditandai dengan penemuan berbagai teknologi. Dampak dari revolusi industri yang pertama terjadinya urbanisasi dari desa ke kota. Yang kedua, muncul industri secara besar-besaran. Yang ketiga, timbul imperialisme modern. Yang keempat, muncul paham baru yaitu kapitalisme dan sosialisme. Yang kelima, terjadi perubahan sistem sosial kemasyarakatan. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh pemikiran dan peristiwa penting di Eropa menjalar ke dunia timur termasuk Indonesia. Berbagai pemikiran dan peristiwa penting di Eropa tersebut menyebabkan negara-negara di dunia timur mengalami perubahan dalam berbagai kehidupan antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Praktik politik kolonial. Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang menguasai Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Muncul paham baru. Pertama, liberalisme, kedua, kapitalisme, dan ketiga, sosialisme. Perkembangan industri gula yang ditandai dengan berdirinya beberapa pabrik gula di Indonesia. Pembangunan jaringan transportasi kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera untuk mengangkut hasil perkebunan. Perkembangan pendidikan. Pendirian SD School Sekolah Angka 1 dan Children's School Sekolah Angka 2
Pendirian were graduate later on the routes were mula yang setingkat sekolah menengah pertama dan Arbors Middlebury School MLS yang setingkat sekolah menengah atas. Pendirian beberapa sekolah tinggi antara lain Osvia, Stovia, Nias dan Redhead Girls School. Penyebaran agama Nasrani. Penyebaran agama Katolik oleh Ordo Fransiskan dan Dominikan. Penyebaran agama Kristen dengan menggunakan metode sinkretisme di Pulau Jawa oleh Syekh Ibrahim Tunggul Wulung dan Adin Abbas Surya Pratnata. Bidang budaya dibagi dua, yaitu pertama pengaruh arsitektur barat dan kedua perubahan gaya hidup. Pengaruh kebudayaan barat dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Eropa di Indonesia. Sejak abad ke-18, pemerintahan kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting di Kepulauan Indonesia. Belanda mulai membangun kota-kota seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar sebagai miniatur kota-kota yang ada di Belanda. Contoh, pemukiman perkotaan yang dibangun pada abad ke-18, yaitu kawasan kota dan Katua di Jakarta dan kota lama di Semarang. Pembangunan tempat pesta yang disebut society, adanya corak pakaian baru berupa blouse, rok, gaun mewah, dan topi sebagai pemanis penampilan saat pesta. Adanya sistem Resteved, yaitu penyajian makanan berurutan dimulai dari menu pembuka, menu utama, dan menu penutup. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali. Dengan demikian, kecemerlangan bukan tindakan, melainkan kebiasaan. Aristoteles. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Maaf jika ada kata-kata yang kurang atau yang belibet, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.